khaliqis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in bi hidayatihi wa bayani syara'i amdi bidalailil qat'iyyah wa wadihatil qara'ih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sesepuh dan bini sepuh, baik yang S1, S2 maupun S3. Kalau S1 itu sesepuh, yang kedua itu santun sepuh. Kalau S3 berarti santun sepuh sangat. Bahkan mungkin ada yang S4 santun sepuh sangat sepuh. Jamaah sekalian, baik yang dari kalangan Muhammadiyah maupun dari Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, semuanya kita bersaudara. Saya senang bisa bersama-sama di sini. Ini kelihatannya hadir ini 7 turunan ya. Mulai dari bapaknya ya. Terus kalau ke atas apa itu? Kelihatannya bapak apa? Mbahnya ya toh. Habis mbahnya terus cangga gitu ya, atasnya lagi pare gitu ya, terus untuk sibur gitu ya, sama lagi terakhir kosong. Termasuk hadirin dan hadirat muslimin dan muslimah, baik yang belum kawin maupun yang belum sunat. Mudah-mudahan yang belum kawin segera dapat jodohnya, yang belum sunat diberikan keberanian. Yang besar-besar ini belum sunat ya, tidak apa-apa disunat. Ya, kita bersyukur di bulan Maulid ini, Rabiul Awal, di tanggal 19 atau 20 Rabiul Awal, kita masih bisa memakmurkan masjid kita dalam rangka untuk mengenang kembali Nabi kita yang kita cintai bersama, Rasulullah SAW, untuk bisa mempelajari sunnah-sunnahnya supaya bisa kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Saya kalau peringatan Maulid ini teringat 20 tahun yang lalu. Tahun berapa itu? 2004. Ya, tahun 2000-an lah ya. Ya. 2004. Saya diundang ke Mataram, Lombok, yang sekarang terkenal dengan sirkuit Mandalika. Bapak itu sudah pernah ke sana? Ya, kalau ke sana kalau mau balapan saja. Kalau tidak balapan tidak usah ke sana. Di sana itu ternyata peringatan Maulidnya itu tidak hanya tanggal 12 Rabiul Awal, tapi mulai tanggal 1 sampai akhir bulan. Jadi 1 bulan penuh itu mereka tiap hari memperingati Maulid. Coba kira-kira jadi sisa apa yang punya takmir Masjid Al-Furqan ini sesuai ya walahan yang penting Maulid takmirnya terus ya kan. Dan peringatannya itu tidak hanya begini, tapi tiap rumah itu masak dengan masakan yang maknyus. Ibaratnya 4 sehat 5 semburan. Bagaimana maksudnya? Biasanya pakai macamnya sego itu mulai dari sego putih, engko ono sego kuning, ya sego kerabu,
nasi kebuli, pokoknya semua nasi ada. Belum ayamnya, ayam goreng, ayam penyet, cuma di sini loh. Ayam geprek, ya kan, albaik, alburuk, albaik sampai sekarang kali loh. Dan itu setiap rumah itu selalu ngajak orang-orang untuk makan di rumahnya. Habis subuh makan, habis zuhur makan, habis asar makan, habis maghrib makan, habis isya makan. Jadi mulai kono kira-kira lemu aja gitu. Karena apa? Mereka ingin mengamalkan sabda Rasulullah itu idkhalus surur, bagaimana menyenangkan hati orang lain, bagaimana ikramud duyuf, menghormati tamu, bagaimana ita'ut ta'am, memberi makan. Kira-kira ini kok orang mangannya apa orang? Aku ini metakon, bukan ke Arab-Arab, tapi nanti kayak iyo terus gimana? Nah, kan namanya orang ikhlas. Bapak Ibu ikhlas apa enggak? Ikhlas kok diomong no. Jadi kalau memang kita itu sudah ikhlas menjadi umat Nabi Muhammad, maka kita ini yang penting bagaimana bisa mengamalkan apa yang dicontohkan Nabi. Nabi itu ya kalau tidur itu sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur. Nabi Muhammad itu makannya cuma sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Nabi Muhammad itu marahnya cuma sedikit. Kalau kita, oh begitu aku sih ngomong ya. Jadi bedanya kita sama Nabi Muhammad hanyalah sedikit. Bedanya itu sedikit cuma. Nabi Muhammad itu kalau tidur itu miring ke kanan. Apa itu miring kemana? Miring. Jadi mulai nanti malam miringnya ke kanan ya. Terus istrinya miring ke kiri. Berarti ukur-ukuran. Miring ke kanan itu berarti kiras-kiros latihan. Latihan apa, Pak? Miring kanan itu latihan mati, supaya oleh mati kok gak kaget. Coba kira-kira sekali mati. Jadi kalau orang miring kanan itu dari sisi kesehatan juga bagus. Tapi kalau kita tidak bisa juga tidak apa-apa, berlatih. Miring ke kanan itu kalau ada bantal, kadang Nabi itu berbantalkan sorbannya beliau. Tapi kalau enggak, kadang-kadang beliau mencari pelepah daun kurma yang sudah kering. Jadi pelepah daun kurma itu dipakai untuk bantal, untuk alas. Sehingga kalau bangun dalam hadis itu Nabi itu pipinya itu kecap pelepah daun kurma. Bapak Ibu juga kalau tidur bangun terus kencap juga di sini. Betul. Kadang-kadang Pulau Jawa, yang sini Sumatera, gitu kan? Itu berarti sudah mengikuti sunnah Rasul. Benar? Nabi Muhammad itu kalau sholat kakinya sampai bengkak. Saya lihat kakinya bapak-bapak ini juga pada besar-besar semua. Jangan-jangan ini karena sholat bengkaknya, atau karena asam laurat, atau kolesterol. Kolesterol apa kolesterol ya? Berarti kebanyakan makan tahu
kebanyakan diabetes karena betisnya kadang-kadang kelihatan, makanya ditutup ya. Nabi Muhammad itu tidak pernah sakit stroke. Kalau kita ini kok banyak ya yang sakit stroke ya? Apa karena terlalu sering lihat stroke gaji dan stroke belanja? Karena tidak seimbang ya. Banyak kan stroke mana? Gaji sama belanjanya? Oh, belanja. Itulah Bu, makanya jangan sering-sering lihat stroke gitu ya. Begitulah kalau kita banding-bandingkan secara sederhana. Rasulullah itu kalau sama istrinya lagi masak, dikatakan Aisyah kalau mau masak tambahinlah kuahnya, kemudian bagikan sama tetangga. Ibu-ibu suka bagi sayur apa enggak kalau ke tetangganya? Suatu saat ibu-ibu ada yang mau mengamalkan Nabi ini, masak tenanan, jangan mari ngono, jangan iku dilebono di piring terus dibagi. Terus tanggane nrimo, iki jangan apa ya? Kok kan apa-apa nih? Lah kan tadi katanya kok nambahin butuh. Berarti itu jangan bening. Kalau isine ya wis dodo iku tok aja nih. Maksudnya bukan begitu kata Nabi itu. Kita itu kalau masak, kadang kan tetangga itu mesti mencium baunya Bu. Apa mana ibu-ibu yang goreng iwak asin. Ibu kan ambune dadi sak detis toh. Kati iwak asin apa Bu? Wis ta. Dadi irung iki kabeh ngene-ngene kabeh. Makane rokong jetis itu mancung-mancung. Soalnya kalau ono mau goreng ini kabeh kan irungi. Terus mancung kabeh. Kalau begitu dan diberi, itu namanya menyinggung perasaan. Sehingga mestinya kan harus dibagi. Walaupun ini ya dibagi, akeh ya dibagi. Itu namanya sharing. Jangan kemudian blendrang sing didum. Apa itu blendrang? Orang barat itu sampai tanya, what the meaning of blendrang? Apa maksudnya blendrang itu apa? Blendrang itu karena ibu-ibu gak bisa jawab, sayur yesterday. Apa Bu? Sayur yesterday. Yesterday itu apa artinya? Jauh ini. Iku wis diinget kira-kira ping 28. Nah, tapi kalau saya ke Sumber Mancing Kulon, tempatnya bapak mertua saya, itu justru blendrang itu nomor 1, diawali dari lodeh. Betul? Lodehnya itu dari tewel. Nah, tewel itu asli, itu original, bukan abal-abal. Di belakang rumah itu banyak itu tewel-tewel itu. Terus santannya juga asli langsung dari kelapa, bukan santan kara. Ini orang promosi ya. Tapi betapa orang-orang desa itu ingin menghormati tamu. Jadi kalau kami datang dari Malang ke Sumber Mancing Kulon, itu mesti dimasak itu lodeh, mari ngono wis diinget pe 28 kemar. Iku Bu rasanya enak. Bu bergizi apa enggak kok enak kok. Lah wis blondok-blondok ngono ya. Wis Kau di restoran kau, di hotel Rais yo kau mau blendrang, kau boleh ono menu blendrang kau. Betul ya? Nanti kuis kau ono wes, masuk bintang 5, bintang 7 kau ono ibu sing madan. Tapi itu disenangi. Nah cuman yo ngono ning aja ngono.
Dadi lek kowe iku yo sing empan-papan sapa sira sapa ingsun. Kalau itu memang sudah tidak layak lagi apa meneh mampu. Kan seakan itu loro weteng kabeh iku tanggane. Ya. Nah, Nabi itu maksudnya justru karena memperhatikan tetangga. Kalau kita bawa oleh-oleh, yo tidung. Kalau kita masak, yo tidung. Iki lo aku masak iki mang lo, alhamdulillah. Seperti orang Lombok. Begitulah cara bertetangga. Sampai-sampai Rasulullah itu ada orang tuh bawa anaknya perempuan 2. Waktu itu ada Siti Aisyah. Apa itu kata Siti Aisyah? Aku tidak punya makanan apapun, hanya sebutir kurma. Nah, lalu diberikanlah itu kepada ibu itu. Tahu nggak, anak-anaknya 2 kelaparan, kurmanya itu dibagi 2. Diberikan anaknya yang pertama sama anaknya yang kedua. Yang penting anaknya sudah makan kurma, sudah ada energinya, sudah ada kekuatannya, nggak sampai kelaparan. Jadi Nabi Muhammad itu kalau makan kurma itu jumlahnya ganjil. 1, 3, 5, 7 gitu ya, ganjil. Kalau kita juga 3, cuma 3 kilo. Lek rambutan itu yo, lek gak tek sak rambut-rambute, iku gak mari. Betul ya, yo. Mangan opo yo 3 kilo atau 3 kresek. Nabi Muhammad itu bajunya cuma 3, 1 dipakai, 1 dicuci, 1-nya disimpan. Kalau kita 3 juga. Tiga lemari, aku sih ngomong yo. Pertama itu sih tas dadi manten, turun duit Pak lemari. Coba dieling-eling biar kita dadi lemari dadi manten Bu. Hari itu ngomong, Mas, iki klambi Mas, ono di dapur, ono di ruang tamu, ono di jeding, waktu ono lemari. Nah, akhirnya diberikanlah lemari siji. Wah, klambi di ono kabeh wis. Mas, durung jilbabe Mas. Wis tukono lemari loro, itu isine jilbab tok. Karena ibu-ibu lek jilbab itu kan disesuaikan dengan klambine. Nek klambine hijau, jilbabe hijau, seperti yang di belakang itu ibu itu. Tergantung partainya apa. Betul ya? Nanti kalau yang ibu itu yang bajunya itu merah, maka jilbabe merah. Bisa kena ibu. Ngapunten ibu nggih. Kula damel contoh Bu. Kalau ibu yang sebelah kanan itu karena Golkar, nah, bajunya kuning, jilbabe yo kuning. Soalnya waktu saya ketemu sama ibu-ibu di toko materialan, itu ternyata dia itu yang dipakai acuan adalah Avian Avitex. Lah untuk jilbab itu lo kok iso pernah di toko cat ya. Tadi dia kan pakai Pak macam-macam Pak ya. Aku turun duit di jilbab sing pernah iki lho. Wangil iki boleh ini. Lah iki yo gak lah pakai ratusan nih. Lah kok sak lemari dhewe. Tadi akhirnya lambi sak lemari, jilbab sak lemari, lemari itu apa ya, Yo? Oh, itu lambi sampai manten-manten yang melukuk. Sing model-model Cinderella itu. Jadi ibu-ibu itu ikuti sunnah Rasul. Nabi Muhammad bajunya cuma 3 potong, ibu-ibu 3. Alhamdulillah, pokoknya terus. Bapak-bapak kalau makan juga 3 piring. Sebenarnya bapak sama ibu itu makannya banyak mana sih? Kok pada gak makan ya?
Saya itu kalau ke manten itu yang paling seneng itu aku gak delok manten nih. Aku delok orang itu ke manten itu yobo. Nah, saya praktekkan ya. Ini bukan orang jetis loh ya. Jawabannya jetis loh ya. Jadi kalau bapak-bapak itu modelnya begitu jadi meja, joko seko itu munjung. Sak gunung Bromo ngono. Marang lawe diputer kabeh dirasakno kabeh, marang disok karo jangan wis ngedol wis. Mojo tenang ya, wis gak bergerak. Barang ibu-ibu nyedeki meja, iku gak gelem mandor kok meja. Tapi piringnya cilik, ya Bu ya. Piringnya cilik itu cukup pipi, itu dipangan delek. Itu cukup meneh titik meneh mangan delek. Kok kurang apa meneh titik meneh cukup mangan delek. Iku kira-kira akeh di total-total. Agak cilik. Bapak Ibu, iku piringnya tok wis piro itu mah. Nah, itulah ternyata katanya ibu itu titik-titik tapi P, berarti sedikit demi sedikit lama-lama jadi bapak-bapak itu akeh yang pertama untuk. Nah kita ini kata Nabi diperintahkan kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya kita ini enggak sakit kok, tapi karena makannya kelebihan itu jadi sakit. Nabi kalau Senin dan Kamis itu kan kenapa kok puasa? Supaya menghindari itu loh, makan yang berlebihan. Ya Bu ya. Ibu bapak itu kalau makannya cukupan gitu kan enak ya hidupnya ya. Yang ini loh ya, selonjor gak enak. Kemarin kalau goreng sendenan, ini aku gak nyeponi si senden dulu ya. Gak usah maju-maju si senden dulu. Kira-kira ganjarannya akeh ndi ya si senden karo sing ora ya? Pak, justru aku ini pengen sing abot itu Pak, senden Pak. Kalau kita ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, Bapak Ibu mudah-mudahan bisa senden di sana ya. Suami itu senden dong. Rono itu kaji dan umroh butuh senden, nanti boleh rono. Tapi kalau kita cari di sana, pernah suatu saat jamaah saya itu Bu di masjid itu gak bisa metu, bingung delok lawangnya akeh. Sing teko jowo bingung oleh mlebu karena gak ngerti mlebune liwat ndi. Pintunya itu memang sekitar 99 pintunya. Apalagi yang sudah renovasi ini bertambah lagi. Lebih dari 100 pintunya. Pintu satu itu namanya pintu Malik Abdul Aziz. Tapi kalau kita umroh sama haji untuk tawaf tidak lewat situ. Ya, nah karena orang ini baru berangkat haji atau baru umroh, jadi bingung. Akhirnya tanya saya, Ustaz, saya kalau bingung di masjid, gimana Ustaz caranya? Artinya ibu sholat 2 rakaat dulu, sholat hajat, habis itu ibu dekati tiang ya. Loh kenapa? Ya kalau di tiang itu nanti jenengan salaman sama orang yang di situ. Nek lanang salaman karo lanang, nek wedok salaman karo wedok. Terus sampeyan takon Ibu, Bapak dari mana? Ibu dari mana? Ibu jawabnya mesti Indonesia. Kenapa? Karena salah satu cirinya jamaah Indonesia itu senengane sampai ono kafe itu jenenge NK Kafe. Apa itu singkatannya? NK Kafe itu ada di situ loh. Kampung Bawang itu loh. Benar ya? NK itu apa? Nyender. Nendes Tombet. Itu di
senden tembok. Oh, deso aja nih. Oh, di deso itu kalau masih taman deso berarti kaki nanti sobek. Jadi senden tembok karena memang yang disenangi orang-orang itu senden tembok. Jadi sampai ke tanah suci putih boleh ke tembok karena temboknya ada boleh tiang yang pakai. Jadi beruang mesti duit tiang dewe-dewe. Makanya lek teng mriku wonten tiang nah ya, lek wonten tiang teng mriku mesti wonten tiang. Lek wonten tiang jalan nggih tiang. Bener kan? Nah, begitu dia tanya dengan oh, gue kulo saking Malang, gue saking ngoten. Anu kulo iki mau kesasar. Loh, kemudian hotel niku hotel terus enten jam. Oh, nggih kali kulo. Nah, kan bener kan? Berarti makanya sendiri tiang-tiang kita orang boleh kesasar ya. Itulah. Jadi ada kesamaan-kesamaan kita sama Nabi sebenarnya. Cuma memang kita perlu mana sih yang lebih dekat. Katanya tadi ketua Nabi Al-Furqan gitu kan. Kita belajar, oh ternyata Nabi itu begitu. Makanya Nabi gak tahu lorong weten. Awet dhewe seminggu itu lorong weten. Nah itulah makanya. Maka kita itu belajar. Berpakaian pun begitu, jangan berlebih-lebihan. Ada yang berpakaian kadang terus nutup gitu ya, tapi beleannya 1 meter. Nah, tadi yang melakukan biar bet. Itu kan namanya pakaian yang membingungkan umat. Kenapa dikatakan membingungkan umat? Karena kalau dilihat sudah jelas-jelas larang. Tapi kalau tidak dilihat mubazir. Betul ya Pak ya? Nah iya kan? Ada yang pakaian itu kan ada L, ada M, ada S. S itu apa? Sesek. Ukuran S itu saja sesek Pak, butuh semol. Kalau M apa? M itu berdeder. Kalau L longgar. Mestinya kan sing L ini mau mesti digawe. Kaya mau kena ini kan ukuran L kabeh. Kenapa? Ono sing gawe kena tapi kampret ngono. Enggak ono kan? Lah iya. Itulah yang membuat kadang-kadang kita ini jauh dari sunnah Rasul. Nah, kenapa saya tampilkan ini Bu? Ini ada kata-kata mamin mauludin. Ya, ini kan? Betul ya? Kelihatan ya? Illa yuladu alal fitrah. Bahwa tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan itu kecuali dalam kondisi fitrah. Fitrah itu ada di doa kita zikir pagi dan zikir sore. Masih ingat di kalimat mana? Kalau pagi asbahna ala fitratil Islam. Kalau sore amsayna ala fitratil Islam. Jadi fitrah itu artinya aslinya kita semua itu adalah dilahirkan dalam kondisi beragama Islam. Kok bisa Pak kemudian kita itu beragama lain? Ya karena orang tuanya fa'abawahu yuhawidani, menjadikan anaknya itu Yahudi, wa yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, dan juga wa yumajjisani, dan menyembah api. Di sini yang merokok siapa? Merokok itu termasuk menyembah api. Soalnya di itu digoleki monggo Korea. Betul ya? Saya kemana-mana tuh tidak nyari Allah ya. Kok orang yang digoleki? Ya toh? Nah, sedikit demi sedikit
Itu termasuk dulu kita tidak punya itu setan gepeng. Waktu di desa-desa itu kenapa ya kok anaknya banyak-banyak? Betul nggak ya Pak ya? Orang-orang dulu tuh anaknya banyak ya. Ada 10, ada 11, 13, 15, itu biasa. Kalau ada foto bareng gitu tuh dikira kan seanak putu nih. Itu ternyata anak itu belum putu nih. Betul? Nah anaknya banyak. Kalau mertua saya itu 13 bersaudara. Tadi kesebelasan cadangannya 2 lebar-lebaran. Dan itu biasa di India itu satu rahim bisa sampai 38 bayi. Nah kalau di India karena orangnya itu kebanyakan beragama Hindu, maka anak-anaknya pun juga beragama Hindu. Kalau di Eropa bahkan anak itu bisa ateis, tidak bertuhan karena orang tuanya juga tidak mengenal Tuhan. Orang-orang jahiliyah juga menurunkan anak-anaknya juga jahiliyah. Untung ada Nabi Muhammad SAW memperkenalkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka orang meninggal itu cukup mengucapkan itu saja, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi, man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka perbanyaklah kalimat itu supaya nanti kita itu kalau dipanggil oleh Allah kita sudah selamat dengan tiket masuk surga. Suatu hari Rasulullah pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang punya 3 anak perempuan, kalian pasti masuk surga. Si Abu Takor, siapa sih 2 anak wedok 3? Yang 3-tiganya perempuan semua ada? Nah kalau belum punya berarti gue bengi. Ya apa caranya? Coba ya, setuju ya Pak? Bu, setuju Bu, ya Pak Bu? Ini sabda Rasulnya jelas begini, pokoknya yang punya 3 anak perempuan pasti masuk surga. Kenapa sih kok mengatakan perempuan? Karena kalau kita punya anak perempuan sama punya anak laki-laki itu beda cara mendidiknya. Kalau perempuan kita didik itu kan karena dia akan jadi calon ibu, calon istri. Kalau anak-anak laki-laki itu nanti calon suami dan calon bapak. Dalam Islam kalau laki-laki itu disebut rojulun. Apa? Rojulun. Rojulun itu satu akar kata dengan rijlun. Rijlun itu artinya kaki. Kenapa laki-laki itu bisa makan dengan kaki? Karena kaki ini adalah bagian tubuh yang paling kuat. Dia menyangga badan kita. Sak gede-gede ini weteng sing nyangga, sak gede-gede ini sirah sing nyangga sikit, tetap sikit. Nah, itulah laki-laki yang menahan beban, menyanggah kehidupan rumah tangga. Kalau perempuan mar'atun itu satu akar kata dengan mir'atun. Apa Bu? Mir'atun. Mir'atun itu artinya apa? Cermin, ngoco, pengilon. Makanya ketika saya itu lewat pinggiran bom itu ya, saya lihat ada ibu-ibu tuh kabin di pinggiran itu apa ya? Ambil ini belum. Tiba ngoco. Masa mau telepon ini telepon. Ibu-ibu itu tidak bisa dilepaskan dari cermin.
Coba kalau dibuka tasnya mesti kan ono ya. Maksudnya apa? Supaya ibu itu menjaga kehormatannya terus. Karena kalau marah biasanya cerminnya yang dibanting, lekat dipukul. Kalau wajah cantik diri dipuji, kalau wajah jelek cerminnya yang dibelah. Elek jadi kocone ini, jadi kocone sing disalahno. Padahal sing elek sapa? Ibu aku. Begitulah Nabi itu kalau bercermin malah memberikan pendidikan pada kita. Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, aku memujimu ya Allah. Kau berikan aku wajah yang cantik, percantik pula lah budi pekertiku. Kau berikan aku wajah ganteng, gantengkan pula akhlakku. Jadi Bapak Ibu, at-thayyibun lit-thayyibat. Anak laki-laki yang baik itu nanti jodohnya adalah anak-anak perempuan yang baik. Yang soleh akan dijodohkan dengan yang solehah. Ketika kita punya anak perempuan, beda dengan anak laki-laki, karena kalau anak laki-laki itu kan jokone gak ketok. Ngerti maksudnya jokone gak ketok? Kalau perempuan perawan atau orang itu ketok. Kalau mobil tabrakan sama mobil itu penyoknya pasti ke dalam dan bisa didempul. Betul? Nanti tabrakan mesti buyang-buyang. Tapi begitu laki dan perempuan itu tabrakan, penyoknya keluar. Betul ya? Dan nggak bisa didempul, nggak bisa dilas. Tambah dino tambah gede, tambah sasi tambah gede, itu kan? Akhirnya apa? Karena dia malu. Ini tadi hasilnya siapa ini? Perbuatannya siapa? Nggak mau tanggung jawab. Maka kemudian ada yang namanya LKMD. Apa itu LKMD? Jadi coba ngono ya. Lamaran kari ini sih. Lamoso surat kawin niku bulan Oktober. Kok wis duwe akte kelahiran bulan Desember. Berarti ini bayi ajaib. Maka dia gelarnya MBA, Master Manten Marriage by Accident. Ngerti apa enggak wong jetis? Married by accident. Itu namanya kecelakaan. Maka ibu-ibu ini harus jaga supaya anaknya tidak terjadi kecelakaan. Menurut data BKKBN 10 tahun terakhir Bapak Ibu, di kawasan Jabodetabek, apa itu Jabodetabek? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Baik, betul kan? Kurang situ. Pokoknya kurang ke 100. Ternyata 55% setelah anaknya SMA itu dites, namanya tes virginitas, itu ternyata sudah tidak perawan lagi. Naudzubillah min dzalik. Untung di daerah Getis dulu ada tes itu. Lah kalau SMA nya saja sudah tidak perawan Pak, bagaimana dengan yang mahasiswinya? Di Sidoarjo pernah ditangkap seorang yang melakukan malpraktek aborsi. Jadi dia diam-diam itu menerima
pasien-pasien yang mau aborsi, Pak. Jadi bayi ini itu digugurkan supaya apa? Menghilangkan barang bukti. Lagi digugurkan kemarin ngono janinnya dibuang kan mari urusannya. Dan itu praktek itu berjalan waktu itu sampai kira-kira beberapa bulan. Dalam 1 bulan sekitar 100 janin yang digugurkan. Dan itu ternyata rata-rata mahasiswi. Akhirnya ketemunya gimana? Ada seorang polwan yang nyamar jadi pasien. Buktikan bantal popong gede lah. Tadi dikatakan waktu acara apa? Karena kalau ya orang ya fotonya gede-gede. Di bayi sini bantal barangkali. Jadi dia nyamar supaya tahu betul nggak ini laporannya dari masyarakat ini. Ternyata betul Bapak Ibu. Dibuanglah ke sungai. Makanya di sungai itu banyak gumpalan-gumpalan, ono gendok-gendok itu. Nanti kalau ditangkap sama polisi, ibu kenapa kok tega membuang anaknya di sungai? Lalu dia jawabnya, niru Nabi Musa, Pak. Betul ya? Nabi Musa dulu gitu ya. Jadi bayinya ditaruh di keranjang, dialirkan di sungai Nil. Lah ditaruh di plastik terus dibuang ke sungai Brantas. Ya kan? Nah, ya ketahuan lah. Tetap aja ketahuan. Dan itulah kemudian terbongkar di situ. Ternyata banyak sekali. Di Yogyakarta itu transaksinya dosen sama mahasiswi itu di hotel check in. Bapak Ibu udah pernah check in ke hotel? Jadi kalau kayak IKT rapotan terima KHS supaya nilainya dapat A, itu transaksinya di hotel. Alhamdulillah ini. Kalau seperti itu semua, aku takut boke nanti boy. Jika aku kamu gimana aku gak takut. Makanya kalau kata Nabi itu ada 3 yang harus dipercepat dalam pendidikan. Kalau kita punya hutang, percepatlah untuk bayar. Minta kepada Allah, ya Allah berikan kemampuan aku untuk bisa melunasi hutang. Ayo sama saya hutang-hutang ini dan ya toh, ojo sampai ditagih kalau debt collector. Suatu hari Rasulullah pernah didatangi oleh sahabat, ya Rasul, aku ini terlilit hutang. Gimana caranya ya Rasul? Maukah aku berikan engkau cara supaya lunas hutangmu? Mau ya Rasul? Diberilah doa sama Rasul. Allahumma, ayo ditirukan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Jadi doanya ini minta 8. Pertama, ya Allah, jangan jadikan aku ini suka sedih, suka susah bunda bulanan. Aku menjadi orang yang takut, menjadi orang yang lemah, menjadi orang pengecut, menjadi orang yang dililit hutang dan ditekan oleh penguasa. Nabi ajarkan itu, tidak lama kemudian lunaslah hutangnya. Jadi nanti diperhatikan di rumah ya. Mudah-mudahan yang wajah-wajah yang penuh dengan hutang ini. Yang kedua, apa yang harus dipercepat? Masih ingat nggak? Kalau ada yang meninggal dunia, saya dengar kalau di sini begitu mati langsung dikubur ya. Benar kan? Masuk sampai si urip dikubur. Lele mati baru dikubur. Tapi jangan ditunda-tunda.
Anu Pak, ngenteni anak isi pertama. Anak pertama numpak pesawat. Wes takok, siapa ngenteni anak isi kedua? Anak kedua numpak kereta api. Wes teko, sing ngenteni anak ketiga Pak, numpak bis. Sing ngenteni anak kelima numpak becak. Gak usah lah ngenteni anak-anak itu, gak usah. Beritahu bahwa anaknya itu yang mestinya harus ngerti apa komentarnya anaknya. Kalau dia sudah tidak bisa mencapai kecepatan yang tinggi untuk bisa menemani ayahnya, cukup dia berdoa atau nanti begitu sampai dia harus ke kuburan kan. Gak usah menteni sampai menteni suwe, karena jenazah itu kalau kelamaan di dunia itu dia itu meraung-raung. Seperti lagunya orang-orang Madura. Kenapa di sini orang Madura ini? Saya ini bapak saya orang Madura. Pak Jufri Laksana itu orang Madura. Ibu saya orang Jombang. Jadi bapak saya kasar, ibu saya halus. Lahirlah saya nyemek-nyemek. Nanti kasar teman juga iso, halus teman juga iso. Apa kata orang Madura ketika menggambarkan jenazah yang tidak segera-segera dimandikan, tidak segera-segera dikafani, tidak segera-segera disolati, dan tidak segera-segera dimakamkan. Aduh palang, daging kering karetolan. Aduh palang, daging kering karetolan. Oning kenapa betul? Oning kenapa tak oning? Ngerti atau tak ngerti? Ayo pesanan tolong. Maksudnya itu dia akan merasa tersiksa. Sama dengan bapak ibu ini badannya kotor, hadas kecil, hadas besar. Kita nggak segera-segera wudu, nggak segera-segera mandi. Nah jenazah itu kan segera harus dimandikan supaya suci kan. Tapi kalau dia dibiarkan begitu saja, pakai tenan, itu nanti dia itu meraung-raung. Jangan segera aku. Wasari'u, percepat. Nah, yang ketiga adalah kata Nabi, percepat jika kau punya anak perempuan yang sudah balik, yang sudah dewasa, dan memang sudah ada yang meminta atau melamar. Jangan ditolak. Jadi mari ini kalau lamaran, Bu, aja ditolak ya Bu. Aja ditolak terus, wong ini numpak apa? Nanti metu dhisik. Arek mlebu ibu isi metu. Numpak apa memang? Ditolak motore, tibake pickup. Sampai materialan atau ditolak sepeda motor. Sepeda motor ini Scoopy. Oh, Scoopy ini berarti anu ini wong duwe ini. Kan mana ngono guys sing Honda 70. Iki durung starter wis mati. Jangan lihat mobilnya, jangan lihat sepeda motornya. Apa meneng lampu, sampe lampu tadi ini. Masya Allah. Kemuliaan itu bukan karena itu, karena isinya dunia ini kan cuma 5: harta, tahta, wanita, Toyota, dan kuota. Apa? Harta, tahta, wanita, Toyota. Wis dak ono sing lebih kok. Ya iku dong. Harta nanti akan habis. Kalau warisan, darah itu tukaran, artinya peran saudara. Tahta, jabatan, mari ngono wonge wis leren. Sapa wong iku? Mulyono. Wis tau wae wong sing dadi wae kok pensiun terakhir. Habis pensiun kali gagah-gagahan apa? 3, wanita.
Saayu-ayu ning wong jetis. Golek kowe gak ngene iki lho. Bener ya? Sak gandeng-gandenge wong Purkon iki lek kowe iki ngene iki lho. Buat disoting iki kowe iki. Aku ndak iki syuting. Kalau kowe bisa namu. Nah, jadi kalau harta akan habis, kalau jabatan akan pensiun, kalau wanita juga akan tua. Toyota ini wae mopo ya mopo. Kok masih Fortuner, Alphard, apa itu gak pernah naik Alphard? Kocok kamu papa, dulit ini orang Masya Allah. Tapi cobalah dulu dia itu sebelum punya Alphard itu berdino moco Alphard, Alphard. Begitu lupa Alphard, lali sampai TKI. Enggak sedikit banyak. Makanya mas gak usah apa tuh. Dulu belum punya mobil itu bawa tas nanti pak. Sampai orang sih tak gede pak. Gede pernah lihat sampai gede. Nanti langsung subhanallah itu kayak tarik tampak. Gede pak, tas bebas. Belum punya mobil itu selalu baca tasbih. Tapi begitu punya mobil, dapat tasbih itu pak dideket di spion ngarep. Ini berarti spion ngarep itu abilitas kan? Nanti kalau dasnya masuk surga itu motori kabeh mlebu surga, wong ini jogo. Soalnya setas ben sapa? Motore. Supirnya be penumpangnya ora. Coba. Dulu belum pilkades, pilkada, pilpres, pilkita, pilopoe pokoke iku bendino maca ayat kursi. Begitu wis duwe kedudukan, wis duwe kursi, lali ayate. Alphard, ambil Al-Fatihah wis kaya ngono. Sing kedua, tasbih yo wis motore. Saiki kursi, ayate ilang. Ayat kursi. Itulah dunia. Dunia zilun zalil. Dunia ini mung salah sinama. Nabi Muhammad itu ya hanya punya dua kendaraan. Satu Toyota Unta dan yang kedua adalah Mitsubishi Kuda. Ya. Tapi Nabi itu gak sombong. Numpak unta merokak mudun. Saiki model wong kan rumah. Nek wis numpak motor kan gak boleh mudun. Bener? Lek wis numpak motor gak gelem mudun. Betul? Terus tombone diserempet. Padahal dulu sebelum punya mobil ngomongin ini, engko lek aku duwe motor, sak jetis iku kabeh untuk tajam. Jamaah Purkon iku engko sapa wae nandiae tak terno, iku durung duwe. Begitu duwe motor, emang motorku iki si anyar. Ojo munggah keset yo, keset sing temenan yo baru munggah. Berarti jadi kalau gue motor gue keset. Keset itu tulisannya welcome. Berarti bahasa Inggrisnya keset itu kita kalau welcome itu. Jadi kalau ikuti sunnah Rasul tadi gimana Pak? Yang di motor gak apa-apa tapi aja sombong. Nabi punya unta yang gak sombong. Nabi itu ya maharnya unta kepada Siti Khadijah 500 unta bunder.
sama dengan nilainya 500 Toyota Alfa. Coba mahal loh. Ya tapi lek gak iso ya gak usah ngono, bukan rapi-rapi. Mikir mahal pemain. Ya. Yang terakhir yang kelima adalah kuota. Nah, ini urusan kuota ya. Kuotanya itu ada enggak? Apa-apa kuota. Kemarin haji juga kuota, betul? Umroh kuota. PNS itu ya kuota. Apa saja sekarang kita ini pulsa kuota, listrik kuota, perumahan kuota. Apa saja sekarang pakai standar kuota. Ya, kalau kita memang ditakdirkan jadi PNS, jadilah PNS yang baik. Tapi kalau tidak dijadikan PNS, juga jadilah swasta yang baik. Saya ini pernah berangkat haji bersama orang peracangan. Angkat tangan di sini yang peracangan. Itu ada sini peracangan. Saya pernah tanya, Jasmine ibu ceritanya kesakit tidak haji. Ustaz, kalau ingin nama peracangan. Peracangannya apa? Pokoknya kan ngandang itu lah Pak. Terus dia pulang ini gede. Jadi rumahnya gede. Kalau angkat tangan yang rumahnya gede. Rumah saya Ustaz gede. Tembok motifnya gede. Motifnya saja yang gede. Kalau dulu emang gede tenanan ya Pak ya. Nah, dari print. Waktu itu dia tuh pulang, terus ada orang baik datang, Bu, ini grione aksal aku lagi jadikan sing langkung gede terus nopo terasi ombo urun mboten nggih urun Pak jenengan pengen nopo sih kula niki namung pengen munggah kaji jadi ngomongnya cuma gitu dong seorang peracangan bukan PNS yang penghasilannya tidak seberapa tidak seperti orang yang gajinya tinggi tapi keinginannya adalah ke tanah suci. Bulan-bulan Maulid begini nih, ramenya luar biasa di Masjid Nabawi. Seolah-olah ingin bertemu Nabi Muhammad semuanya, ingin melihat makamnya, ingin berdoa di Raudhah. Bapak Ibu kepingin apa enggak? Makanya, gimana kemudian dia katakan seperti itu? Langsung Bu ditulisi travel check, tulis 1009. Nanti biru. Bu biru Bu, nolnya sama Bu. Dan duwe karo ini kan duwe. Lek 1000 nolnya biru. Lek 1 juta. Lek 1 miliar. Lek 1 triliun. Coba didelok tabungannya di omah sampai di nuli. Ana Ustaz, tabunganku yo nuli kok runtukan sedya nang runtukan. Nah, terus gimana? Iki nopo kok namung kertas jarene? Lho, Bu, iki jenengan manggilkan bank, jenengan paringaken iki. Pun wonten tanda tangan kula niki. Pun mriko. Cukup boten niki yo terus sampeyan ten iki buka kaji. Loh, lah niki sak kampung ning ngajak sedaya wis saged. Sudah ya, akan lagi ya. Nah, rumahnya itu langsung dikasih garis, red, ditulisi plat warna putih, ditulis di sini akan dibangun exit tol Purwodadi. Nah, saya waktu itu nggak percaya. Begitu saya pulang, Ustaz, ayo ke rumah Ustaz. Saya ada acara tasakuran. Tasakuran saya tidak ke rumah. Ternyata betul plannya itu si ono, garisnya si ono. Waktu itu Purwodadi belum dibangun tol. Nah, rumah dia termasuk yang digaris itu namanya garis takdir. Depannya rumahnya itu tetangganya nggak dapet. Karena garisnya cuma yang di dia dong.
Gitu loh ya. Jadi inilah maksudnya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah itu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akhirnya Allah takdirkan dia bisa ke tanah suci dengan uang itu dan dia dapat rumah yang lebih besar dan lebih luas lagi. Bapak Ibu kepingin seperti itu? Berdoalah rumahnya digusur. Ini saya ajari berdoa tetap ya Allah gusurlah rumahku ya. Untuk kau ya heran. Mudah-mudahan tolnya sampai Jetis ya Allah. Bisa tembus sampai ke sini. Tidak apa-apa walaupun aku tidak punya rumah di Jetis ya Allah. Tapi pindahkan aku ke Permata Jingga atau ke Araya ya Allah. Gemen terus sing enak. Nah, jadi akhirnya orang yang bukan PNS pun bisa naik haji lewat jalan tol. Begitulah Allah caranya memilih. Makanya kita ini pokoknya gimana caranya ikutilah sunnah Rasul. Kalau orang sudah punya niat baik di pagi hari, jangan tunda di malam hari, karena kau tidak tahu apa yang terjadi di sore hari. Kalau kau punya niat baik di malam hari, jangan tunda besok pagi, jangan-jangan besok sudah mati. Saya pernah juga haji bersama orang yang tukang kora-kora. Angkat tangan siapa yang tukang kora-kora? Tamu yang mau kondisi kabel udah apa sih? Jahit menjadi mau jamaah Al-Qur'an ini. Levelnya kan level itu tak boleh mau kora-kora ini. Saya tahunya itu kan nggak begitu. Teman saya ini juragan teror. Juragan teror itu temannya juragan 99. Tahu? Juragan 99 yang punya apa? Bis. Makanya ibu itu sebelum punya bis yang banyak mengucapkan Bismillah, Bismillah. Karena dulu ada bis itu mereknya Mila. Betul? Sampai itu apa Pak beda Mila? Lah Bismillah itu sampai saya ini jurusan Surabaya Yogyakarta. Namanya Bismillah. Bisa? Ini? Dan ketika dia masang teror untuk saya tahun 2005 saya berangkat haji pertama kali, saya PNS baru 4 tahun, dikira saya itu korupsi. Kok iso PNS 4 tahun enggak gaji? Ya Allah berikan jalan. Terus gimana? Kok bisa begitu? Waktu itu dia masang teror itu sambil nangis. Dia punya teror, punya kursi, persewaan sendok, garpu, piring, banyak ratusan. Dia pasang sendiri di rumah saya sambil nangis. Terus saya turun, kini mau naik, gue nangis diceblok sama ibu. Meski tak takotin kenapa kok nangis. Katanya tukang teror itu, aku itu bendino masang teror di omahe wong terus, tapi gak tahu masang teror di omahku dewi. Maksudnya apa kira-kira? Nanti ojo salam sinawang ya, nang tukang teror ya. Jadi tukang teror, tapi gak tahu kok masang di omahe dewi. Gak tahu. Padahal dia sih teror. Kenapa gak dipasang di dino dia Pak? Dia ngomong gendeng. Jadi gitu kan. Tapi saya tanya, enggak nyapa nangis itu nyapa? Lah iya, maksudnya itu aku ini durung budal kaji. Karena orang budal kaji itu baru masang teror. Si masang teror itu sih, nek gak kaji mati. Ya kan? Nah, jadi yang durung mantu, yang durung gak kaji. Itu gak ada yang nangis. Masang ibu nangis. Nek masang mantu wong ibu dia yang durung mantu, nek masang wong kaji dia yang durung kaji, gitu loh. Gawes ini
ini nunggu ini tanggungan ini jangan tak mudah lah pun. Nah tambah nangis bener teman dipamit kalau tukang kora-kora itu guru nang DE. Terus anu jerakan media kula badhe ngilen. Sik ngilen nanti. Ngilen itu istilahnya apa? Enggak lagi. Sik. Loh, apa, Mbak? Ya anu ponakku berangkat aku diajak. Ya melu. Sing nak delok duwene sing dipring. Jadi rumahnya itu ternyata gede. Terus kusen niku pring petung. Nah pring petung itu kalau dia burung kora-kora orang 20 iki digaret dilebokno duweke dibumbunge. Jadi ono garetan ono kaya jerengan niku sampai wis terus dia bilang sama tukang, "Cak, grajian ini ya Cak ya. Grajian kusen ini Cak. Jadi ini tukang itu, pilih graji mbak, rubuh main. Ya apa caranya? Coba tak rubuh. Golek prepene, disonggo disik, baru sing iki dijogo. Ya wis golek meneh, ning petung. Wis garisan Mbak, ros-ros itu digraji. Jadi digraji ku disok. Piok. Tiba di sini duit. Dihitung-hitung zaman itu ya 30 juta. Alhamdulillah. Ternyata duit ini dilupring wake ya. Berarti mulai malam ini Bapak itu harus golek pring petung. Ya apa caranya kusen-kusen itu ganti kabeh supaya gak harus nyolong. Sapa kanthi nyolong kusen masih ada ya, terus dibolongi sebab celengan itu jenenge celeng bokongnya diurek-urek akhirnya brol kasih tuh masih PT jagung gede diurek-urek brol wis gak dadi gak kaji wis gak dadi nang Kanjeng Nabi gak dadi nang Masjid Nabawi saterusing kok ya apa lah sampai mati gak ketemu makamnya Kanjeng Nabi, terus gak ketemu Nabi, gak ketemu makamnya, terus gak tahu nama Masjid Nabawi nih, ya apa caranya? Ingat ya, insya Allah bisa ya. Dengan cara apa tadi? Gak mesti kudu PN, gak mesti kudu gajinya akeh. Berdoalah kepada Allah, ya Allah kasih jalan. Insya itulah cara-cara bagaimana kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saiki jam piro? Insani jam piro insani? Jadi itu tadi cara-cara orang. Ternyata kalau orang itu cinta pada Rasul itu sampailah ke sana. Dengan cara apapun sampai. Jangan lupa sholawatnya. Kalau kita tahiyat awal tahiyat akhir kan sholawat toh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salah satu hadisnya begitu. Mau pakai doa yang lain juga tidak apa-apa. Mau pakai sholawat lain juga boleh. Yang penting intinya kita mendoakan Nabi Muhammad supaya dapat sholawat dan salam. Ada kisah tahun 2012 ketika saya wukuf di Arafah, saya dikirimi ada seorang tukang becak berangkat haji. Bapak Ibu sudah tahu ceritanya ya. Jadi orang ini kalau setiap Jumat di sini biasanya ada Jumat barokah. Apa itu maksudnya barokah? Ada yang ngasih sedekah makanan gitu, ya. Ada yang ngasih nasi kue,
kasih minum, kasih apa aja lah, yang penting barokah. Itu dia kan nggak punya nasi, nggak punya makanan, nggak punya uang, dia hanya bisanya mancal. Lah dia itu kepingin sedekah mancal itu ya apa carane? Maka setiap Jumat dia niatkan siapapun yang naik becak saya nggak akan minta imbalan. Jadi mancal, tapi gak dibayar setiap Jumat. Di saat malam hari ada orang kaya yang kehabisan kendaraan, hanya tinggal satu-satunya becaknya orang ini. Naiklah orang kaya itu, kemudian diantarlah ke rumahnya. Sampai di depan rumah diceritakan sama tukang becak itu, Pak, sudah ya Pak, saya terus pamit. Tuh, sebentar Pak, kan saya belum bayar. Loh, saya ini sudah nazar bahwa saya kalau setiap hari Jumat saya ini hanya bisa sedekah mancal. Jadi saya nggak boleh minta Bapak. Loh, enggak apa-apa. Biasanya berapa Pak? 10.000 atau 100.000. Saya tambah ya Pak 300.000 ya. Enggak Pak, saya sudah kadung berjanji pada Allah. Terus dia tanya, memang Bapak nadarkan untuk apa? Saya pergi ke tanah suci. Dan pulang dicari sama orang ini. Jadi orang ini malam-malam itu merenung. Dia kalah sama seorang tukang becak. Pengatas ngono jadi kepingin nang tanah suci, pengen tawaf sekeliling Ka'bah, pengen melihat makam Nabi, pengen berdoa di Raudhah, pengen wukuf di Arafat. Pengatas yang duwe becak kok itu. Di apa carane iso bukan? Akhirnya dia tersentuh, dia cari orang ini sampai ke rumahnya, terus pinjam KTP-nya. Pak, kalau ngambil KTP ini, kamu nopo, sampai pakai jenengan besok didaftarkan langsung, dapat nomor porsi, langsung diberikan. Bapak pakai tidak haji, alhamdulillah. Jadi mulai nanti malam lalu kalau nanti ceritanya kayak itu mang, nggak boleh kejungkir loh tambah beca. Jadi kita lihat perjalanan orang-orang itu kalau sudah ditakdirkan itu begitu. Yang penting niatan kita yang kuat, iya kan? Seperti tadi loh, orang-orang Lombok, orang-orang Mataram tadi loh, walaupun tidak ketemu sama Nabi, tapi pengen menghormati umatnya Nabi itu dengan masak. Bagaimana dia bisa menjamu orang? Sama lah dengan kita ini. Kalau kita ini ada tamu, ini kebetulan yang tamunya ini tamunya orang Madura. Ini yang punya rumah orang Jawa. Saking wis ngobrol-ngobrol lali gak diaturi. Akhirnya monggo. Udah masuk kan? Karena tadi udah ngomong, di situ ada makanan, ada minuman. Monggo disambi, gitu kan katanya orang Jawa. Karena sudah diaturi monggo disambi, akhirnya sama orang Madura ini makanan sama minumannya sama semua sak tapla-tapla digowo mulai. Akhirnya orang Jawa ini cerita sama tetangganya, aku ingin ketamuan wong Duro, anjene keaturan yo bro. Ini macam-macam tersinggung loh, ini mau keluar. Kenapa Pak? Loh, dari yang aku ini ngomong mau disambi, lah aku hampir gue mulai ya ini. Loh, ya sih bener itu mau dulu. Loh kok iso? Nah disambi itu artinya digowo mulai. Nggak percaya. Sambi itu artinya dibawa, aslinya ini. Ya tolong sambi gitu ya. Sambi itu maksudnya ngomongin. Untung yo sampean itu mek ngomong panganan itu sing disambi. Nek kate ngomong
bojone disambi. Makanya hati-hati kalau ngomong Madura. Dodolan aja keliru memang Madura ya ngono. Tuku ndok. Iki sing dodol Madura. Begitu aja ngomong ndoke kok cilik-cilik sih. Jadi dia Madura. Lo sampean ini lek ndok itu gede, rusak boleh gede. Betul apa enggak? Nah itu kan dongeng gede-gede Pak. Itu rusak, boleh PT itu rusak. Volume biar itu ya sama itu. Kan iso kata di kapal-kapal ya dongeng ya sama no. Ini itu jadi burung kota. Gede aja nih, mau mana sih? Dongeng dinosaurus, nah itu gede. Dongeng PT kan dia itu apa? Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Semit itu ngomong tetap gua itu salah opel ini tak gitu itu sampean ini bangane sampean ku pilih salah opel jadi salah soalnya dia ngomong opel salahnya opel tapi dibalik sampean itu sing pilih salah. Jadi gitu ya. Makanya kalau kita ini bertetangga, kita jual beli, jangan saling kita ini menghinyek. Apa itu menghinyek? Mas yo kaya rek, ojo diremet-remet. Mas yo kenyek ojo. Ya walaupun memang ada orang-orang yang seperti itu. Padahal pada Madurane aku gile pas ono motor pickup di sini dijual mangga 3.000 per kilo. Ono aku sampai sini mendadak ya gara-gara itu. Akhirnya kan tuh 10 kilo. Ternyata sih dodol yang Madura. Ya pokoknya aku tutup Pak 10 Pak. Jadi 10 pintu piro? Kan 30.000 tak bayar kan 30.000. Terus jadi, loh Pak, kurang apa uangnya Pak? Loh kok kurang? Kan 3.000 tulisannya. Loh Pak, kalau 3.000 ya yang sok bosok di bawahnya pikut gitu. Lah iya, kok dia itu 3.000 berarti kan ngapus sih deh. Jadi ini yang sok bosok jadi. Sok bosok kan di bawahnya pikut. Loh iya apa bagaimana pikut itu dulu? Kalau Abdurrahman bin Auf dulu itu seorang sahabat Nabi, itu dia belinya dalam kurma yang busuk. Memang karena Abdurrahman bin Auf itu adalah pedagang yang tidak akan pernah rugi. Coba, karena bisnisnya dengan Allah bukan dengan manusia. Dia pengen orang-orang yang jualan yang punya kurma-kurma busuk itu biar nggak rugi gitu loh, modalnya kurang. Kurmanya busuk, wis tak tukune ae. Jarene wong sing dodol, lho sampean iki gak waras ah. Wong pada tuku mangga mana lagi? Mangga golek, mangga gadung. Kenapa kok beli yang busuk? Kalau kurma ya kurma ajwa, kurma sukari, ya itu mahal-mahal. Tapi kok belinya malah sing bosok. Sudahlah, biar aku ini rugi. Yang penting Bapak sebagai penjual tidak rugi. Saya tak apa membeli itu rugi. Coba. Itu kuku kafe situ, kuku sak pasar itu kafe. Tapi lihat keajaibannya setelah itu. Sudah ya, kan kalau teken di oma nih, kurma masuk busumang pirang-pirang kebawang ya. Suatu saat ada seorang raja yang sakit. Nah sakitnya itu dituambani tabib-tabib, dokter itu tidak ada yang bisa menyembuhkan. Tapi ada satu tabib yang mengatakan ini obatnya cuma satu-satunya, yaitu kurma busuk.
Nanti diteliti ya, kurma busuk itu ada apanya ya. Ya, nah ternyata dicari di pasar nggak ada, soalnya diborong kalau Abdurrahman bin Auf. Akhirnya dicari, sopo sih Abdurrahman itu kosong, tuku sih gosok-gosok sih kamu. Carilah ke rumahnya, dia bilang, Abdurrahman, apa betul kamu yang beli kurma busuk di pasar? Iya. Raja sakit, aku ingin beli kurma. Aku tidak jual. Akan aku lipat gandakan 10 kali lipat, tidak aku jual. 100 kali lipat, tidak aku jual. Bagaimana nanti nasibnya raja kalau tidak diobati? Aku tidak jual, tapi semuanya akan aku berikan kepada raja. Masya Allah, persis kalau ngomong jenis modeling persis. Betul ya? Insya Allah. Nanti ternyata dia wis tuku nih gawe duwe dhewe. Kurmene busuk kabeh diborong, kadung ana liya wong iki gak ono sing gelem tuku, ya kan? Akhirnya diberikan kepada raja manfaat karena setelah makan kurma-kurma busuk tadi ternyata sembuh beneran. Loh coba. Alhamdulillah. Jadi mulai nanti malam ya wani orang enggak wani enggak sampai. Jadi kita itu bisa beruntung loh karena kita beli sesuatu yang busuk itu. Gak apa-apa. Karena apa? Dengan menolong orang lain itu Rasulullah juga begitu. Suatu saat Rasulullah pulang dari tausiah seperti ini, pulangnya kemalaman. Dok 3 kali, salam 3 kali tidak dijawab. Akhirnya Nabi itu menghampar serbannya di depan rumahnya, depan pintunya, kemudian tidur di situ. Berarti bapak-bapak suatu saat kalau istrinya itu ketiduran, turun di latar, ngiras-ngirus, niru kajen, mulai nanti malam. Soalnya peringatan maulid ini baru saya aku diundang, karena baru ada di saya. Nabi pulang itu waktu pagi, ternyata ada pengemis yang 3 hari 3 malam itu tidak makan. Akhirnya jatahnya Rasulullah untuk sarapan pagi tadi terpaksa diberikan sama Siti Aisyah. Inilah makan, nanti aku yang akan mengatakan pada suamiku. Padahal ini untuk suamiku ini aku sediakan. Ya Pak, bapak juga perlu ya Pak ya. Ibu-ibu kan kerjaan sarapan di sini Pak ya. Setelah diberikan, Nabi Muhammad datang terus tanya, wahai Aisyah, apakah ada makanan untukku pagi hari ini? Aku minta maaf wahai suamiku, tadi ada seorang pengemis yang 3 hari 3 malam belum makan, maka makananmu aku berikan kepadanya. Aku belum dapat izin darimu. Kata Rasulullah pun tersenyum, wahai Aisyah istriku, walaupun kau belum dapat izin dari suamimu, tapi kau sudah dapat ridho dari Tuhanmu. So sweet, ya. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengambil batu, ya, enaknya. Ya awet dewe besok isu-isu gak dikasih sarapan. Waktu itu kira-kira enaknya di Kapano. Karena itu kena ditiru ini, jadi waktu kena ditiru guys. Sunnah Rasul ini. Cuma waktu ini di Kapano mari ya. Enaknya di Balano terus. Tapi batunya yang Nabi ambil tadi bukan untuk melempar kepala Siti Aisyah, tapi untuk ganjel perutnya ini. Diikat pinggangnya Rasulullah itu diselempit di situ tuh supaya perutnya itu ke dalam, diganjel. Masya Allah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu pernah ganjel perutnya dengan batu diikat pinggangnya.
Makanya bapak-bapak ini mulai mending jangan juru waktu pak. Jangan belajar supaya pacarannya di pakai ikuti sunnah Rasul pak. Kita sudah tahu. Pentingnya sampai kenapa ikuti sunnah Rasul Ustaz Imam mungkin ada di dalam berjanji kan? Ya. Jadi hal-hal yang sederhana itulah Nabi Muhammad itu beri contoh kita itu gak berat-berat kok. Kadang ada yang datang itu bu, ya Rasul, aku ini sholat malam terus menerus, gak tidur. Loh, gak ngantuk kan? Ya aku ingin meniru engkau. Berdirimu kan lama, maka aku pun sholat malamnya juga lama. Nabi tersenyum ya, Nabi gak marah loh, gak nyalakan juga ya. Kata yang kedua lagi, ya Rasul, aku ini puasa terus, gak terputus. Aku ingin meniru engkau, katanya. Oh gitu, ya. Datang lagi yang satu, lagi, ya Rasul, aku berjanji tidak akan menikah selama-lamanya. Tuh kenapa? Aku khawatir nanti kalau aku sholat, aku itu gak khusyuk karena ingat sama istriku. Iya tak, jadi gitu. Ibu-ibu itu sampai diiling-iling karena bapaknya waktu sholat kan? Hah? Iya pak, bapak kita sholat jadi bujurnya berat. Berarti bujurnya ngomong. Nah, jadi Nabi menanggapi 3 orang seperti ini Nabi juga marah. Nabi cuma mengatakan, aku itu ya, walaupun sholat malam, walaupun khusyuk, walaupun panjang, tapi aku tetap tidur. Nah, berarti dibagi dong waktunya. Kapan sholat malamnya, kapan tidurnya. Betul? Kalau engkau yang puasa, tidak apa-apa, kamu bagus puasa terus. Tapi ingat, badanmu itu juga punya hak, perutmu punya hak, matamu punya hak, mulutmu punya hak, semuanya punya hak. Dan penuhilah hak itu. Maka istirahatlah. Ada waktunya makan, ada waktunya puasa. Ono bu poso putih, jadi gak mangan kecuali sing putih. Suka putih, tahu putih, kerupuk putih, semen putih. Ya, terus gimana ya Rasul yang tadi bujang gak mau menikah gara-gara nanti sholatnya tidak khusyuk lagi? Ya, aku itu Nabi. Siapapun yang sholat tidak ada yang mengalahkan sholatku. Aku Nabi, tapi aku tetap menikah. Jadi Bapak Ibu di sini yang memang sudah waktunya menikah, menikahlah. Insya Allah nanti keluarganya juga akan sakinah mawaddah warahmah. Seperti ini tadi, kalau punya anak, jadikan anak itu supaya tidak jadi anak yang Yahudi, tidak jadi anak Nasrani, tidak jadi anak Majusi. Nah kalau dia tidak punya anak, gimana caranya? Dia kan nggak ada pahala untuk mendidik anak, tidak ada pahala anaknya itu berbakti sama orang tua kalau dia tidak menikah. Kita ini bukan kalangan pendeta, bukan kalangan biksu, bukan kalangan bendera atau bedanda yang mereka itu kemudian tidak menikah karena mereka menjaga kesucian pribadinya. Kita ini juga menikah, tapi juga menjaga kesucian kita juga, insya Allah. Nah, jadi kalau kita memperingati Maulid ini, karena Maulid itu hari lahirnya, kalau Maulid itu adalah jabang bayinya, kalau walat itu anaknya, kalau walid itu orang tuanya. Maka mengingatkan kita untuk mendoakan orang tua kita masing-masing. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingatkan juga pada anak-anak yang tak punya orang tua, namanya yatim piatu. Katanya Roma Irama dalam lagunya, yatim piatu malang nasibmu. Padahal jadi omanya di Malang.
Muhammad, maka ana wa kafilul yatim misla hadza fil jannah. Bagi bapak ibu yang tidak punya anak atau punya anak tapi ingin mengasuh anak yatim piatu, itu nanti masuk surganya dempet sama Nabi seperti ini. Gimana? Setuju? Nah, inilah pentingnya kita itu apa yang kita mampu kita amalkan. Insya Allah itu nanti yang akan menjadikan kunci surga. Suatu saat ada orang yang masuk surga hanya karena seekor kucing. Siapa yang di sini yang melihara kucing? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah ini, hati-hati ya, kucingnya harus diberi makan supaya tidak mati kelaparan. Tapi ada hadis yang lain mengatakan orang itu masuk neraka gara-gara juga makan gara-gara meninggalkan apa? Meninggalkan itu kewajibannya beri makan kucing, akhirnya kucingnya mati. Inilah maka amalan-amalan yang kelihatannya sederhana itu ternyata kalau kita amalkan dengan baik maka dia akan menjadi pembuka pintu surga. Yang malam ini kita peringati, mudah-mudahan akan menjadikan kita semuanya bisa mengikuti sunnah Rasul. Semoga kita bisa berangkat dan masuk surga bersama Rasul. Siapapun yang berangkat ke tanah suci, baik itu umroh dan haji, semoga diberi kemudahan oleh Allah. Ya, seperti cerita saya tadi, kalau mau jadi tukang beca, ya mulailah pancal. Kalau mau jadi tukang pelacangan, jualanlah dengan jujur. Kalau mau rumahnya ingin digusur, ya berdoalah, siapa tahu nanti diganti oleh Allah. Pokoknya kita niatkan baik semuanya, nanti Allah akan berikan jalan. Bapak Ibu, supaya Bapak itu nanti pulangnya tidak kemalaman, ya, dan tidak ngantuk, karena besok juga hari Senin. Mudah-mudahan yang kuat-kuat diberikan kekuatan untuk puasa sunnah Senin Indonesia. Yang tidak kuat ya amalan yang lain, ya, mudah-mudahan bisa memberikan takjil bagi yang puasa. Seperti di Masjidil Haram Masjid Nabawi itu kalau waktunya Senin Kamis, kita itu puasa nggak puasa dikasih takjil, ya, insya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat dan nanti kita lanjutkan di kajian rutin di Sabtu ganjil setelah subuh. Semoga kita diberikan kekuatan untuk mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma tawwil umrana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'ani syarri aqidna wa qadi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di tempat ini, ya Allah, di rumahmu yang suci, di Masjid Al-Furqan. Berilah kami kekuatan, ya Allah, sebagai hamba, sebagai umat Rasul-Mu, mampu, ya Allah, mengamalkan apa yang Kau perintahkan dan menjauhi apa yang Kau larang. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur atas nikmat-Mu, bersabar atas musibah-Mu, dan berzikir atas nama-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami punya istri, kami punya anak, ya Allah.
tapi kami tidak mampu untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Engkau lah yang maha memberikan petunjuk, ya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Engkau lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kau kehendaki. Walaupun orang-orang yang kami cintai ini belum tentu, ya Allah, mendapatkan hidayah darimu, maka hidayah yang kami minta sebagaimana hidayah yang kau berikan kepada orang-orang yang beriman di zaman jahiliyah dahulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Allahumma la haula wala quwwata illa billah. Kami tidak punya kekuatan apapun, ya Allah, sebagai suami kepada istri kami. Jadikan kami suami yang sayang kepada istri kami. Jadikan istri kami orang yang taat kepada suaminya. Kami sebagai orang tua, jadikan orang tua yang mampu mendidik anak-anak kami. Dan kami yang menjadi anak, jadikan kami orang-orang yang berbakti kepada ayah bunda kami, bisa membalas kebaikan mereka, ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Basurek wis lunga ora bakal bali ning alam dunya. Kok bilih kula kakak dosa kula nyuwun pangapura. Kodong telong marang teles dan terima pangeran segales. Kejabat gulana mira, mungkode salawat buat gulanya manasbora. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau tausiah saya kurang panjang, besok-besok bisa diundang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.